Perkenalkan, saya Marcelus Nende SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 7 Kupang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi konstekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Pak Ketut Latri, pengajar praktik saya, Ibu Henderina Tefu. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika mereka melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi diantaranya: yang pertama, menstabilkan identitas. Pernyataannya diantaranya tentang setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pernyataannya tentang alasan mengapa melakukan perbuatan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pernyataannya tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi. Di bawah ini adalah video percakapan penanganan kasus yang pertama untuk penerapan segitiga restitusi. Silakan dulu. Baik, Pak kemarin mendengar kabar bahwa kamu kemarin bolos pada saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Benar atau tidak? Iya Pak, betul. Lalu kamu pergi kemana? Saya pergi ke kafe Pak. Baik. Kamu sudah mengakui kesalahan kamu, artinya tidak ada orang yang sempurna. Sekarang coba kamu pikirkan, Pak mau tanya, kamu ke kafe terus bolos, itu ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Lalu membolos yang kamu lakukan itu merupakan tindakan yang benar atau salah? Salah Pak, karena saya melanggar aturan dan membuat Pak menjadi cemas karena sayang saya. Saya juga bisa ditangkap Pol PP karena ketahuan membolos. Baik. Pak mau tanya, kenapa kamu membolos? Kemarin saya membolos karena saya bicara di kelas Pak. Karena ada teman yang mengajak saya bolos, maka dari itu saya membolos. Sekarang kamu dengan adanya perbuatan bolos, terus di situ kamu tidak izin. Apa kamu sadar atau tidak? Kira-kira nanti setelah Bapak Ibu guru selesai rapat, kamu akan menerima sanksi atau tidak? Tidak akan Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Berarti kamu tahu perbuatan itu salah. Iya Pak, dan saya minta maaf. Untuk kedepannya, jika nanti Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang perlu kamu perbaiki dalam kesalahan ini? Saya akan meminta tugas kepada guru yang bersangkutan. Meminta tugas, oke, baik, kepada guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan lalu kemudian dikumpulkan. Ya, begitu. Oke, berarti kamu tahu perbuatan itu salah. Untuk kedepannya, jika nanti Bapak Ibu guru sedang rapat, tidak usah lagi bolos dan tidak usah mengulangi kesalahan lagi.
Ya. Baik, semoga ke depan kesalahan ini ada manfaatnya. Kamu lebih baik, ke depannya lebih bagus dalam pembelajaran dan tidak melakukan kesalahan lagi. Baik Pak, terima kasih. Demikianlah tadi video percakapan penanganan kasus pertama terkait dengan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah tanggapan siswa mengenai penanganan kasus yang pertama. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Merlin Seran dari SMP Negeri 7 Kupang. Menurut saya penyelesaian permasalahan dari Pak Marcel sangat bagus karena tidak mencari kesalahan, tapi fokus pada mencari solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut. Siswa merasa nyaman dan tidak merasa disalahkan dalam permasalahan tersebut. Terima kasih, selamat pagi. Selanjutnya kita akan menyaksikan video untuk kasus yang kedua terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Pak. Kamu tahu tidak kenapa Pak panggil kamu ke sini? Kemarin waktu ujian, saya ketahuan menyontek, Pak. Oh begitu. Coba ceritakan kronologisnya bagaimana? Ya Pak, jadi waktu ujian kemarin saya membawa kertas kecil ke dalam ruangan dan diketahui oleh pengawas ruangan. Oh, begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna, tapi kamu sudah baik karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu dalam melakukan ketidakjujuran. Ya Pak, saya minta maaf. Coba Pak mau tanya, alasannya kenapa kamu nyontek? Karena pelajaran sangat sulit bagi saya. Jadi saya terpaksa membawa coretan kecil dalam ruang ujian. Saya minta maaf Pak. Menurut kamu tindakan itu benar atau salah? Salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan ujian. Kira-kira ke depannya, menurut kamu apa yang kamu lakukan ketika menghadapi ujian yang sedang berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun dan saya tidak akan menyontek pada saat ujian. Dan apabila saya mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, saya akan bertanya kepada Bapak atau Ibu guru mata pelajaran. Bagus sekali. Karena tindakan yang kamu lakukan jelas telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, dan Pak berharap nanti ke depannya kamu lebih baik dalam mengerjakan soal ujian, kamu lebih jujur dalam mengerjakannya, dan Bapak Ibu guru pasti senang dan akan membantu kamu jika nanti ada materi yang kalian belum kuasai dan belum bisa mengerti. Ya Pak, terima kasih. Baik, itu tadi adalah video penerapan segitiga restitusi terkait dengan kasus kedua, yaitu seorang siswa bernama Merlin ketahuan melakukan kecurangan dengan menyontek pada saat pelaksanaan tes matematik tengah semester. Berikutnya adalah tanggapan dari siswa. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Merlin Seran dari SMP Negeri 7 Kupang. Menurut saya penyelesaian permasalahan dari Pak Marcel sangat bagus karena tidak mencari kesalahan, tetapi fokus pada mencari solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut. Siswa merasa nyaman dan tidak merasa disalahkan dalam permasalahan tersebut. Terima kasih, selamat pagi. Dua video penanganan kasus terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Mari kita terus berubah untuk mengenali dan mengidentifikasi segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kehidupan siswa sebagai insan pembelajar. Mari bersama, salam guru penggerak.
sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita semua ada di tempat ini dengan satu kegiatan yang penting untuk kita semua. Kita akan sama-sama ada dalam kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif yang ada di UPTD SMP Negeri 7 Kupang. Karena itu waktu dan tempat kami silahkan kepada Pak Marcel untuk berbagi dengan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Selamat pagi teman-teman semua. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik terkait dengan topik budaya positif yang perlu kita lihat, kita kembangkan, dan kita rancang di dalam sekolah kita di UPTD SMP Negeri 7 Kupang. Pada kesempatan ini, teman-teman yang ikut dalam kegiatan ini boleh bertanya terkait dengan topik yang kita bahas, yaitu budaya positif. Itu bentuk dari tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab tentang kebersihan lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Terus berikutnya ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi kebebasan, rasa hormat, mau dihormati, terus rasa ingin diterima. Itu masuk di kebutuhan dasar manusia. Nanti sebentar kita lihat lanjutannya bagaimana. Terus yang berikutnya lagi ada motivasi perilaku manusia. Contoh sekarang kalau murid kita mau berubah, mau melakukan sesuatu yang baik itu pasti ada motivasinya. Misalnya mereka mengerjakan tugas, salah satu motivasinya adalah karena mereka ingin menyelesaikan tugas yang diselesaikan yang disuruh atau ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Dan di sisi lainnya, nilai kebajikan lainnya adalah murid menghargai kita sebagai pendidik, di mana kita menugaskan tugas itu terus mereka menyelesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu salah satu nilainya adalah mereka menghargai kita. Terus lanjut, yang bisa kita tetapkan juga adalah posisi kontrol guru. Nanti sebentar kita akan tahu ada berapa macam posisi kontrol guru yang kita bisa lakukan sebenarnya di dalam kelas berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Terus yang terakhir adalah keyakinan kelas. Kalau kemarin kita yang di awal ini tahun ajaran baru bulan Juli yang kita kegiatan tuh, kalau masih ingat, kita rancang yang namanya asesmen. Terus asesmen nanti kita pakai untuk mengelompokkan siswa di dalam kelas sesuai dengan kemampuan, gaya belajar, dan lain-lain. Pernyataan itu yang menunjukkan bahwa kita menggunakan fungsi kontrol dengan pendekatan pembuat rasa bersalah. Seolah-olah kita merasa bahwa tindakan yang dibuat oleh murid itu adalah bagian dari tindakan kita. Terus berikut, teman itu contoh bahasanya bilang begini. Ibu Sinta bilang, aduh ibu ingat-ingat kamu belum pernah bantu ibu ya. Bahasa itu artinya contoh bahasa dalam menjalankan fungsi kontrol kita sebagai teman. Kita membawa diri kita sebagai teman untuk murid. Terus berikutnya, kalau bapak komen nanti sebentar, tunggu dulu. Sekarang pemantau. Pemantau itu kita mengawasi keberadaan anak. Memantau dia setiap hari. Kalau kita titipkan tugas untuk dia kerja atau tidak, kita pantau. Terus yang paling penting atau yang paling atas dari 5 fungsi kontrol guru itu adalah manajer, atau setara dengan kepala sekolah. Jadi di antara fungsi kontrol 4 itu di bawahnya
muara semuanya adalah di manajer, yaitu fungsi sebagai pimpinan atau dalam hal ini kepala sekolah. Nah ini persoalan. Jadi memang dan sedia pada umumnya kita NTT ini yang selalu disepakati oleh Batu Karang ini kalau memang tidak pakai dengan itu Pak. Nah, ini masih butuh. Jadi kita mesti banyak berdoa dalam ini. Dan kita bisa juga nah, jadi sekarang satu prinsip seperti beberapa waktu lalu pertemuan kegiatan Pak yang bersama kita bahwa ini kita terus kalau kita menganggap dalam itu mau, tapi itu nanti kita apa? Tidak mengingat. Tidak juga begitu. Saya alami. Jadi ya teman ini dalam tanda betul. Kalau hanya teman saja anggap dong. Kau ketemu ini, mama pimpinan saja omong saja. Kan kita guru tidak apa. Tidak minat. Makanya di awal saya bilang ini memang ini sebuah proses. Jadi bersyukur saya Depol Pak Marcel bahwa lewat ini Pak Marcel jadi secara langsung dan sudah berubah sedikit-sedikit. Kami ini belum berubah. Baru mau. Jadi sekiranya doa kami Pak Marcel berhasil dan bisa transfer itu kepada kami dan itu harapan. Saya mau ketemu ini purna waktu. Terima kasih. Cepetan. Sudah dijelaskan tadi banyak tanda petik dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu secara penghukuman dan sebagainya karena mungkin terbiasa dari gaya pembinaan pada zaman dahulu. Tetapi dengan adanya pencerahan hari ini yang dilakukan oleh Pak Marcel, kami merasa tertantang. Menurut saya pribadi, ini masih belum kita melakukan kegiatannya. Sebelum kita melakukan kegiatan, kesimpulan awal. Namanya kita buat kesimpulan awal bahwa bisa hal-hal seperti ini yang kita penerapan posisi kontrol sebagai di luar penghukuman itu cocoknya minta maaf untuk orang-orang Indonesia Barat. Bukan maksud apa memecah belahkan ini republik, tidak, bukan. Tetapi kalau untuk kita orang Indonesia Timur khususnya Kota Kupang, karena kita tidak tahu yang lain karena kita berada di Kota Kupang dan kita tahu watak dan karakter orang Kupang, mungkin kalau sedikit saja penghukuman tapi dalam level kategorinya tidak 100%, kalau yang ini mungkin 100%, minta kita bisa ambil misalnya 10 atau 20%, pegang kepala atau cubit kecil saja, saya rasa itu lebih berhasil. Tapi ini sebagai analisis awal, data awal sebelum kita melakukan apa yang sudah diterapkan oleh Pak Marcel. Kita akan coba bersama di sekolah ini menerapkan hal-hal positif yang sudah diajarkan oleh Pak Marcel tadi. Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah 99,9% sekolah-sekolah menerapkan hal ini. Dan kita tidak tahu apakah sudah berhasil atau tidak dalam hal penanganan terhadap kasus-kasus siswa ataupun dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi baik oleh karena itu mari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru calon guru atau mahasiswa PP, kita bersama-sama kita mencoba menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Marcel pada kita pada pagi hari ini sebagai sesuatu yang positif bagi kita semua. Kita boleh berpikir positif sehingga kita punya sekolah bisa menjadi sekolah yang lebih baik, sehingga betul-betul ramah anak dengan kita mengurangi mungkin penghukuman ke persentasenya makin kecil sampai pada akhirnya hilang, karena terus terang kita tidak bisa membalik telapak tangan karena anak pun akan terkejut dengan apa yang dilakukan guru yang setiap harinya dalam kondisi A, kok hari ini kondisi B, dia mungkin akan terkaget-kaget, jadi mungkin dia mulai dengan B negatif atau A negatif kemudian menjadi A positif. Kita bisa mencoba melakukannya mulai dari besok dan seterusnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
atau ciri khas dari hukuman. Terus bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu maksudnya itu hanya dari kita Bapak Ibu. Kita tidak buat tawar-menawar dengan anak. Itu yang namanya hukuman. Terus konsekuensi terencana sesuai aturan. Misalnya saat kita kasih anak PR, terus Ibu Arista bilang tugas ini dikumpul minggu depan. Kalau tidak kumpul, Ibu akan kasih sanksi ini. Nah, itu namanya hukuman, konsekuensi. Artinya sudah direncanakan memang bersama anak. Bahwa ketika kalau dia buat pelanggaran pertemuan kali berikutnya, maka sanksinya atau hukumannya atau konsekuensinya ini. Nah, itu. Terus restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi umpan balik kita Bapak Ibu, misalnya ketika kita marah-marah terus kita bilang lain kali jangan begitu lagi ya, supaya ibu atau bapak jangan marah lagi. Arahan seperti itu namanya restitusi atau umpan balik kita yang baik untuk memperbaiki tingkah laku atau kesalahan yang dibuat oleh murid tadi. Begitu ya Bapak Ibu, atau sampai sini ada pertanyaan kok? Silakan. Jadi memang betul ada fase anak-anak SD dan SMP berbeda. Kita tidak bisa seperti itu. Kemudian kondisi geografis kita juga Kupang dan Jawa beda. Bagaimana perlakuan setiap anak-anak atau guru pada anak-anak itu berbeda. Tapi satu yang saya pahami tentang kurikulum merdeka, bahwa bolehlah kita mengambil konsep itu secara penuh dari kurikulum merdeka, tapi bertindak itu kita lokal. Berpikir global tetapi bertindak lokal. Karena apa? Tidak serta-merta 100% kurikulum merdeka itu bisa diterapkan sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah. Kita lihat juga kondisi sini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Masih ada benarnya juga. Kita coba dan yang disampaikan Bapak Ibu guru, ya karena kondisinya demikian, kita harus menyesuaikan saja seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita memulai, tapi sesuai dengan situasi yang ada di sekolah kita. Siap. Yang dari Pak Pascal itu sepakat, dari Bapak Musa juga. Makanya tadi saya bilang kalau 5 fungsi kontrol ini di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada, secara nasional dibuat seperti itu. Tetapi waktu pelaksanaannya, pendekatan apa segala macam yang digunakan tetap kembali dengan yang namanya kondisi sekolah. Kan itu. Jadi kita tidak serta-merta gaya orang Jawa kita pakai di sini, tidak. Hanya patokannya adalah bahwa 5 fungsi kontrol ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru sebagai pendidik dalam membina karakter muridnya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Dan yang jelasnya, waktu penerapannya, merancang apa segala macam, termasuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Orang Jawa punya gaya belajar mungkin beda dengan kita di sini. Makanya dalam tuntutan kurikulum Merdeka Belajar itu adalah kegiatan pembelajaran berdiferensial pun kita rancang berdasarkan kondisi murid. Mereka di sana belajar dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari kita di sini. Tetapi dengan nilai inovasi yang sama, di sana mereka menggunakan media. Tapi kita di sini kita bisa mungkin menggunakan alat peraga. Kita bisa rancang sendiri atau minta siswa buat dari sedotan ini, bekas sedotan minuman. Nah, itu kita buat seperti itu. Tetapi kita mengharapkannya adalah kita mengembangkan nilai yang sama, yaitu inovasi contohnya. Mereka di sana menggunakan IT, kita di sini menggunakan alat atau media tradisional. Tetapi harapan pendidikan nasional itu sama untuk satu Indonesia. Bukan ibu dia studi di sini, ibu ini yang tidak baca. Mungkin. Baik, oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak yang luar biasa. Lanjut Ibu Ani. Ya, saya berlanjut pada Bapak Gak. Zaman ibu di Bapak Budi tidak ada HP. Karena sekarang kita butuh kelas, butuh HP, butuh informasi yang cepat, yang akurat dan sebagainya.
tidak hanya berharap. Semuanya saya setuju sekali dengan kurikulum Merdeka ini, termasuk perubahan kurikulum yang menuju ke arah baik. Yang saya sangat tidak setuju itu kata-kata merdeka, tetapi ketika pengawas datang perintah, nilai sudah ada ditentukan, harus kerja seperti ini. Padahal merdeka. Itu saja. Terima kasih. Aku tidak nilai kita. Betul tidak? Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Bu Erni, luar biasa. Dari Pak Gap dulu. Yang kelima, kebutuhan dasar ini, kenapa saya paparkan di sini? Karena ini akan menjadi pertimbangan khusus kita dalam menerapkan 5 fungsi kontrol guru itu. Dalam menerapkan 5 fungsi kontrol guru itu kita harus sadar bahwa di dalam diri anak itu terdapat kurang lebih 5 kebutuhan dasar ini. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karena anemia dengan dampak panjang bisa dampak yang saat ini bisa mengganggu konsentrasi belajar dari adik-adik. Nah, kalau sudah mengganggu konsentrasi belajar, maka jalan belajar ini tidak ada. Materi yang Bapak Ibu guru kasih pun masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga Itu serta keyakinan kelas. Dan kalau dilakukan setiap hari, diingat setiap hari dengan anak-anak, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang merupakan budaya positif kita. Nah, ini keyakinan kelas. Tadi kita sudah ngomong tentang budaya positif dalam beberapa konsep. Wajib minum Yang pertama itu tablet tambah darah. tentang bagaimana kita penanganan siswa Tablet tambah dengan darah. menggunakan 5 fungsi Nah, tablet tambah kontrol. darah itu dia guna Yang untuk apa? berikutnya Menunjukkan ada kebutuhan dasar manusia yang menjadi pertimbangan kita, Sondes, dan di dalam kita menerapkan atau anemia. budaya positif Jadi itu dia membantu dalam ada satu hal yang perlu selain kita dari sepakati bersama makan murid minum yang yang kita kedua, namakan dengan atau juga remaja putih wajib minum tablet tambah darah. kelas. 1 minggu 1 kali. Sampai sini ada 1 teman-teman yang minggu bisa 1 buat kali ada refleksi kok. ini pemeriksaan tinggi badan berat badan. Kemudian ke meja pertama dibutuhkan dan dibetulnya akan periksa gigi dan mulut ya. Kemudian kalau laki-laki setelah sudah selesai di sini bisa langsung kembali ke kelas. Tapi yang perempuan akan lanjut ke meja ujung untuk periksa KB dan minum obat tablet tambah darah. Ya. Sekian informasi dari kami atas perhatian adik-adik. Kami ucapkan terima kasih. Dan kita serta-merta ajarkan tanpa kita menjadi model yang kita. Itu biasa. Oke, baik. Terus apa harapan Pak ke depan? Benedikatuan. Harapan saya mudah-mudahan Benedikatuan. budaya positif ini bisa berjalan Benedikatuan. dengan konsep yang tadi. Tidak serta-merta perlakuan kebutuhan mendasar dari anak seperti yang tadi disampaikan itu kita berikan semuanya, tetapi kita sesuaikan dengan keadaan kita di sekolah dan juga kondisi anak-anak. Ya, lanjut. Oke, terima kasih luar biasa. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya harapan yang apa yang diharapkan oleh Bapak sekalian teman-teman semua, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala waktu dan antusiasme bersama saya dalam kegiatan ini berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Dalam barisan merah berurutan. Francisca Renata, sudah berbagi praktik baik Grace Boimau, Yohanes Sakti. dan kiranya Dalam barisan. materi yang sudah dibagikan untuk kita tidak hanya kita Justin, Dewo, mendapatkan sendiri, tapi kita mau berbagi dengan teman lain, kita dengan anak, dan harapan saya kiranya budaya positif ini bisa tercipta di setiap ujung, dan ini membutuhkan kerjasama di antara kita. Mungkin mari kita semua punya tekad untuk mau hidup dalam sikap positif, berpikir yang positif, dan selalu bertindak yang positif. Pasti kita akan berhasil.
Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.